محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saya muliakan para guru, para asatid, khusus sahibul bait, Guru Hashim yang saya hormati, hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Seorang yang kada berterima kasih lawan manusia, maka sama artinya tidak bersyukur kepada Allah, kada terima kasih lawan Tuhan. Nah, sedangkan tugas kita nih cuman satu, jadi abdan syakur tadi. Seperti Nabi Nuh tadi, hamba yang selalu berterima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk terima kasih kita itu adalah dengan mengingat, menghormati, menjunjung para ulama, khususnya kita punya guru. Jadi kita semua berkumpul di sini, alhamdulillah, tujuan untuk mengingat-ingat guru kita, mengingat-ingat juga bahwa pada bulan ini ada peristiwa yang besar terjadi pada kekasih Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk terima kasih. Maksud yang dimaksud, ujungnya yang dimaksudkan Tuhan jualah Allah wal maqsud wal ma'bud wal mawjud wal majhud. Kan Allah juga maksudnya apalah? Tuhan kan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita maksud. Tujuannya hanya satu tujuan, bahwa segala sesuatu amal taat ibadah kita kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Itulah kita kada diperintah apa-apa dari semua ini, hanya untuk apa? Liya'budullah, mengabdi, menghamba, melayani Allah dengan mukhlis. Kalau mukhlis itu bersih, jernih, murni, kada ada campurannya, kada ada dalil-dalil yang lain, hanya lillahi ta'ala, karena kita dari Dia akan kembali kepadanya. Wa ilaihi raji'un. Nah, jadi bentuk terima kasih tadi kita ingat-ingat bahwa alhamdulillah adalah sesuatu yang tidak mendapat rahmat Tuhan itu adalah, adakah sesuatu yang tidak diliputi oleh kasih sayang Allah? Tidak ada. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, ujar Tuhan, segala sesuatu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya masalahnya kita merasakan, kada merasakan. Jadi masalahnya di kita. Tuhannya kada berubah, dulu, sekarang,
kaina, dia qadim, dia abadi, tidak ada perubahan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini yang berubah-ubah. Lah, baharulah. Huwal qadim. Qadim al-ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau berubah Allah itu. Nah, kita ini berubah nih. Jadi rasa kada rasa masing-masing. Nyamanlah merasakan disayangi, merasa dikasihi, nyamanlah. Nah, kada merasa nyamanlah. Tuh, ya rasanya tuh rasakan sendiri. Ya, rasa itu tadi iman. Jadi iman itu ada rasanya. Halawatul iman, kalau Rasul ibaratkan kelezatan, kemanisan iman. Nah, mereka itu yang sudah sampai merasa di situ. Ya, siapa mereka itu? Para aulia Allah. Ala inna aulia Allah. Ya, wali-walinya Allah itu yang sudah rasa nyaman. Kan definisinya, artinya wali itu yang dimaksud Tuhan kan alladzina amanu, yang beriman. Kita beriman, bujurlah kita beriman, berarti kita wali. Siapa yang beriman dan bertakwa itu walinya Allah. Karena kada ada pilihan lagi selain dua. Jadi wali Allah kah, jadi walinya syaitan, itu pilihannya. Kalau kada jadi wali Allah, jadi wali setan. Kalau kada jadi wali setan, jadi wali Tuhan. Cuman itu, mau kemana? Mereka yang beriman, yang bertakwa. Nah, rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah bentukkan ketika Allah mengutus rahmatan Rasulur Rahmah sallallahu alaihi wasallam lil alamin nih, semesta alam nih. Karena ini kan makhluk lah kita nih, nah kita kenal lah sama diri kita nih. Kita ini makhluk, bukan Tuhan. Nah, tahu diri dulu. Kalau mau kenal Tuhan itu, kita punya otak ini kalau ditimbang ada seperempat dulu. Seperti kita ada sampai lah. Seperempat kilo ada. Mau kenal Tuhan lah. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita kenal nih lawan sini nih. Supaya kenal nih Allahu nurus samawati wal ardi, supaya tahu nih Allah itu cahaya langit bumi. Bagaimana sih? Akhirnya Allah utus makhluknya juga. Makhluk juga, bukan Tuhan, makhluk. Min anfusikum, yang sejenis dengan kita ini, supaya kita kenal Tuhan. Jadi omong kosong, kalau kada lewat Rasulullah orang kenal Tuhan itu kada mungkin. Nonsen, kada mungkin. Kenal Tuhan kada lewat Nabi, kada mungkin. Tidak ada jalannya. Kada ada jalan. Maka Allah menjadikan beliau ini sallallahu alaihi wasallam pasangannya. Nah, kita kan berpasang-pasangan nih. Amin ayati, di antara tanda-tanda. Ini semua kan tanda Tuhan nih. Ayat itu tanda. Tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan mengendarai Mi'raj ke langit, linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda Tuhan tadi nah. Supaya tahu, supaya kenal lawan Tuhan lewat tanda. Mau kenal Tuhan langsung ke awal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul untuk mengingatkan kembali kita manusia. Allah sudah ciptakan kita ini yang paling utama, yang paling mulia di antara semua makhluk.
untuk menjadi khalifah Allah, wakil Tuhan di muka bumi. Kalau jadi manusia, tapi ketika kita pindah posisi, tidak sebagaimana manusia yang diperintah Tuhan tadi, Allah utus di kekasihnya ini, para rasul nih. Semuanya para nabi dan rasul itu juga min rasulillah multamisun. Kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Kulluhum, semuanya min rasulillah. Multamisnya itu loh, dapatnya itu dari Rasulullah SAW. Entah gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam, entah itu seciduk dari lautan, ibarat lautan ini Nabi Muhammad nih. Mereka nabi-nabi itu, para wali-wali itu bisa mungkin dapat segayung saja dari Nabi Muhammad SAW. Aw rashfan minad diyami, atau sepercik dari hujan itu, setetes tuh hujan yang banjir besar ini Muhammadnya SAW. Mereka setetes saja, tidak ada la nabi wala malak wala aulia kecuali dari percikannya Nabi Muhammad SAW. Tuhan yang mau, wa ma min khuluqin fil baliyatin mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil. Semua yang terpuji pasti terimanya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi rahmat Allah ini yang luas, yang meliputi segala sesuatu, kemana-mana, siapapun, apapun dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk kita ini pada generasi terakhir ya, alhamdulillah rahmat Allah yang besar, termasuk rahmat khusus, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Kita ini penduduk Kalsel, kalian selamat. Kalau Islam lah, penduduk asal kata Islam juga, karena asli taslam. Kalau kau Islam, kau selamat, ujar Nabi Muhammad SAW. Artinya Islam itu menyerah, jujuran menyerah, bukan KTP-nya. Kan belum tentu juga yang KTP-nya Islam, dia Islam. Sebagaimana mereka yang mengaku mengikuti Rasul Isa alaihissalam, Nasrani. Bangsa Yahudi, Bani Israel, Allah turunkan terbanyak para Rasul di sana. Mengaku mengikuti Musa, ngakunya, tapi bujurlah. Akhirnya, kada maghdub lah, kada bolim lah mereka. Ngakunya ngikut Nabi. Nah, kita hati-hatilah, jangan sudah merasa bujuran ngikut Nabi ini. Apa bedanya kita dengan Nasrani sama Yahudi? Mereka ngaku juga ngikuti Rasul. Jadi kita kalau cuma KTP Islam belum tentu lagi. Yang KTP-nya Islam tapi bujuran beriman. Kalau muntung sih bisa. Nah, iman itu kan amal hati. Allah yang tahu. Sehingga ulama pun memperselisihkan tuh pengakuan aku beriman atau tidak tuh. Mengikrarkan, memohon iya, amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Sungguh kami beriman kepada Allah. Buktinya, wa man yu'min billah, siapa yang sungguh beriman lawan Allah, la khaufun alaih, kada ada khawatirnya, kada ada susahnya, kada ada takutnya. Waliullah itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kita ini kalau tukang suka, tukang pusing, nah, wali dari mana? Ya khawatir, oh itu manusiawi, ada rasa takut, ada rasa sedih, ada rasa susah. Tapi mereka itu tidak larut para wali-wali Allah itu. Apa doa Nabi Allah Ayyub alaihissalam? Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Kada goyah imannya, kada jebol. Ya Allah, aku ini terkena mudarat. Wa anta arhamur rahimin. Tapi aku tetap kada goyah imanku.
Aku rasakan Rahman dan Rahim. Ini baru kena sakit dikit sudah jebol imannya. Kena COVID dikit, corona masih kada jelas, barang kada kelihatan, jebol imannya. Hah? Kada yang tahu. Kada kelihatan. Jebol iman, naudzubillah. Nah, ini misinya iblis. Misinya iblis ini bagaimana kita menjadi walinya. Dia menentang Tuhan. Rapatul lawan Tuhan, kada masih lawan Tuhan. Bersumpah. Dia bersumpah dengan nama Tuhan. Supaya kita ini diajak menjadi walinya dia itu. Ya. Jadi pilihannya itu. Jadi waliullah kah? Jadi wali setan kan jangan bahaya. Oh, waliullah itu yang terbang, jangan kayak burung kah? Jalan di air kayak ikan kah? Oh, wali seperti itu. Ini hayal nih. Tukang sihir juga seperti itu, sama juga. Ya. Oke, nah kalau jadi wali supaya banyak orang datang minta banyu, apa? Jadi wali supaya banyak kena orang salaman tempel dan pakai angkop. Masa wali itu? Wali apa itu? Wali setan loh. Lah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus nih untuk kalian selamat nih, kalsel nih. Lah, jadi jangan susah lah, kajet dikit jebol iman. Jangan lalu hajat, ya kah? Biar lalu hajat. Alhamdulillah. Jadi rahmat khusus. Semua ada rahmat. Tapi termasuk yang khusus hadiah di generasi terakhir ini, ketika Allah nampakkan seorang kekasihnya, guru kita sekalian ini, Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari rahmatullah alaihi wa nafa'ana bihi. Ini khusus buat kita nih. Jadi hadiah besar ya ketika Allah zahirkan ini guru, maka kita berterima kasih kepada Allah, ya kan, dengan mengingatnya, dengan kemudian menteladaninya, mengikuti jalannya, ya, yang jalan yang memang patut kita ikuti. Kan tidak semua lah, bisa lah semua. Ada yang boleh buat sidin, kada boleh buat kita lah. Ada yang buat sidin kada boleh, buat kita boleh. Itulah. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Agak bingung. Ya. Jadi ini hadiah besar Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak dari kita kan masih mengalami ya, mengaji lawan guru. Alhamdulillah saya termasuk sempat, walaupun tidak lama tapi pengaruhnya melebihi yang lama-lama. Cuman 2 tahun, dari 95 sampai 97, 2 tahun di Sekumpul. Tujuannya dari Jawa, saya dari Jawa Timur. Tidak ada tujuan lain kesini mengaji. Sekumpul, kada pernah bolos. Masa itu hampir setiap hari pengajian. Bahkan pengajian perempuan hari Sabtu saya ikut hadir. Tapi kada sama binian lah, hadirnya di rumah lewat TV. Kada pernah bolos saya. Alhamdulillah. Karena juga saya melihat nih, di antaranya lah, saya kan asli Jawa Timur, tepatnya di Lawang, Malang. Saya ada pondok pesantren di sana. Itu sampai hari ini terbanyak orang Kalsel, orang Banjar. Jadi mendengar nama guru awalnya di situ, ya, lewat tape recorder, lewat kaset tuh, fotonya orang-orang Banjar pada pasang. Dari foto, dari suara, tape awalnya. Nah, saya mulai kecil karena kebetulan berdiri pondok itu kai saya sendiri. Jadi saya memang mulai kecil di pondok pesantren mainnya. Jadi memang dari masa mulai
mulai tahun, ya pondok itu sudah berumur 65 tahun. Yang mula-mula dari Kalimantan Selatan, sekolah di sana itu Habib Abdul Bari Al-Habsyi dan Habib Abdul Al-Habsyi Al-Falah yang di Gunung Mandis. Orang Banjar masih kecil. Nah kemudian Guru Syarwani Abdan Bangil, dia menyekolahkan anaknya Guru Kasful itu misalnya, itu belajar di Lawang sampai jadi guru mengajar di situ. Jadi mungkin kan ya hampir semua suku lah, khususnya suku Banjar ini kan kesukuannya kuat juga lah. Jadi ada tuan gurunya nyekolahkan anak di sana semuanya. Itu kalau saya lihat sejarahnya gitu, banyak orang Banjar jadi pondok Banjar. Jadi akhirnya karena kebanyakan orang Banjar yang harusnya di pondok itu belajar bahasa Arab, keluar pondok kada bisa bahasa Arab, bisa bahasa Banjar tuh. Jakarta, orang Solo, orang Surabaya, keluar pondok bisa bahasa Banjar. Tuh. Nah, pengaruhnya ikan sapat tuh. Jadi kemudian anak-anak guru ibad semua sekolah sana mengajar di sana. Itu Guru Hasanuddin itu guru di Lawang, sekolah di Lawang, guru Nasir semua. Nah, jadi saya ini karena mulai kecil kayak gitu ya, memang hidup di situ. Jadi saya tahu perbedaannya. Ini pengalaman pribadi ya. Boleh tidak, cuman ini saya ngomong sendiri ya, sambil ingat-ingat guru nih. Ini pengalaman pribadi, artinya saya merasakan perbedaan orang Banjar, anak-anak Banjar, anak santri pondok Banjar yang setelah tampil guru sekumpul tanpa mengurangi kemuliaan, kehormatan guru-guru yang lain, ya guru-guru yang lain juga guru-gurunya guru sekumpul kan sama saja. Cuman saya punya maksud, Allah zahirkan ini mutiara Banjar inilah guru lah. Nah, itu memang beda. Nah, ada perbedaan, lebih mengenal diantaranya ya, lebih gemar dengan sholawat, lebih mengenal kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Itu tidak bisa dipungkiri. Guru sekumpul mengibarkan bendera Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu saya lihat beda, lebih mengenal. Jadi ini hadiah besar, alhamdulillah. Walau 2 tahun, ya, tapi dulu hampir setiap hari mengaji, selain Selasa dan Jumat. Nah, pengalaman pribadi ini, jadi ini husnudzan saya. Kita harus husnudzan sama semua orang, apalagi sama seorang guru. Kita harus melebihkan guru kita dari semua tanpa merendahkan yang lain. Jadi masing-masing kita punya guru, kita punya etikat dia lebih, itu adalah suatu kewajiban murid terhadap gurunya. Hak gurunya itu melebihkan guru dia daripada yang lain tanpa, ini harus dicatat nih, tanpa merendahkan guru-guru yang lain. Tidak boleh merendahkan, membeda-bedakan. Ini pribadi masing-masing. Harus ada ihtiram kepada gurunya melebihi dari yang lain. Jika sama semua harus berbaik sangka terhadap gurunya, lebih lagi berbaik sangka. Ya, jadi ini pribadi. Tidak kita wajibkan orang juga harus mengikuti seperti apa yang kita sangkakan. Ya, nah, catatannya kita tidak boleh merendahkan yang lain. Hati-hati ya, orang tidak menghormati kepada ulama, menista mereka, itu berbahaya. Berbahaya. Di antara perkataan Imam Nawawi ya, mengatakan bahwa luhumul ulama'i masmumah. Hati-hati, dagingnya ulama itu beracun. Wa adatullah fi muntaqisihi ma'lumah. Kebiasaan Allah nih atas orang yang merendahkan ulama ini ma'lum. Jadi kita jangan suka merendahkan ulama, yang dia orang alim ulama.
diam. Husnudzan. Nah, lebih-lebih terhadap guru kita jaga itu husnudzan. Kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, Allah yang kasih. Dari Allah sesuai don kita itu, sesuai persaksian kita, sesuai pengakuan kita, bujur kada bujur, nah, bahwa husnudzon ini luar biasa. Jadi jangan kita sampai berburuk sangka kepada ulama, khususnya kita punya guru. Kita lebihkan, boleh. Nah, yang di sini banyak yang mengalami apa guru sepupu, mengaji juga. Ada juga yang kada tahu, kada kenal. Nah, kenal guru sekumpul dari mana? Dari gurunya. Dulu dia muridnya guru sekumpul. Kemudian si guru nih, muridnya guru sekumpul, punya murid. Sama si guru dikenalkan guru dia guru sekumpul. Nah, dia kan melalui kenal guru sekumpul kan melalui gurunya. Jadi jangan kemudian membesar-besarkan guru sekumpul, merendahkan gurunya sendiri. Misal nih, yang dia kenal guru sekumpul ini contoh ya, kenal guru sekumpul dari gurunya itu. Ini salah lagi. Jadi memang itu sunnatullah. Ada wasail, wasilah, wasitoh. Itu sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW saja makhluk pertamanya, cahayanya itu prosesnya melalui Jibril. Padahal Nabi Muhammad lebih afdal dari Jibril alaihissalam. Jadi itu proses. Maka selalu harus diikuti itu syariat kita itu. Ya. Jadi ini pengalaman pribadi, ini husnudzon saya nih, bahwa saya bertemu atau kemudian mengaji sama guru itu berkat sholawat Nabi Muhammad SAW. Jadi guru ini kan seperti ikon ya, raja sholawat lah kalau di sini. Betul, banyak ulama-ulama sebelumnya yang memang mengijazahkan maulid habsyi, burda, dalail, tapi tidak bisa kita nafikan juga. Allah melalui sidin, yalah, memasyhurkan, mempopulerkan, sampai keluar Kalimantan lagi, malah jadi masyhur maulid habsyi, dalail, ya, kita akui. Jadi ini husnul saya. Jadi ini pendiri pondok tadi ini namanya Habib Muhammad bin Husin Ba'abu. Kebetulan kakak saya, ayah dari ibu saya. Itu kan gurunya semua dulu, guru kita semua dulu. Nah, namanya orang kan kalau sampai waktunya kan mati kembali. Nah itu kita keluarga itu merasa, termasuk saya kan merasa apa, lepas, layang-layang lepas dari talinya gitu. Itulah. Nah, jadi ini hubungannya nih. Jadi pada suatu hari setelah wafatnya beliau inilah saya bermimpi. Ini kan pribadi nih. Mimpilah, mimpi. Ya, mimpi itu kan busra jua. Busra jua itu, busra lana kan. Mimpi itu. Nah. Jadi dalam mimpi itu kalau Ustaz Muhammad itu dia sedang diranjangnya tapi di luar kamarnya. Nah, ada kan kamar sidin, di kamar sidin ada ranjang kan, tapi ini dalam mimpi itu ranjang di luar kamar. Di mimpi itu saya yang mimpi. Kita panggil itu Kai, tapi semua panggil Abah. Panggil sidin itu Abah, panggil aja. Kita panggil Abah. Di dalam mimpi itu hati saya ini Abah ini kan sudah meninggal, kok hidup lagi? Dia ngobrol sama ada sepupu saya perempuan, cucunya juga sepupu saya, yang suka melayani dia, masakan, masih makan. Lah, kok bisa ngomong? Akhirnya saya ditanya sama sepupu saya dalam mimpi, "Bah, Abah ini kan sudah mati, kok masih bisa ngomong?" Lah, mimpi.
Lalu dijawab nih sama Nabi Muhammad, sholawat. Cuman itu, sholawat. Cuman itu aja. Lah, jadi mungkin berkat itulah saya itu mengamalkan sholawat nih. Jadi ada buku kumpulan sholawat. Setiap satu sholawat saya hafalkan pakai inilah tasbih itu. Bukan yang digital dulu, kan ada digital. Kan itulah tek. Kan itu 10.000. Kena 10.000, kena tentu berapa hari, berminggu-minggu, pokoknya saya suruh ganti untuk sholawat kedua. Selesai ganti sholawat ketiga gitu. Lagi mengamalkan itu. Artinya ini harus tahu saya bahwa saya bertemu dengan Abah Guru Sekumpul ini ketika ngamalin itu. Nah inilah, ini harus saya pribadi nih. Ya. Jadi saya meyakini itu. Allah sampaikan saya kepada guru. Artinya saya tidak punya berencana untuk ke Martapura, ke Sekumpul, tidak, ini namanya berkat. Jadi itu manakib saya, sejarah saya itu kan manakib saya ya. Pertama kali naik pesawat ya ke Martapura. Itu pertama kali naik pesawat, pesawatnya Borok. Sekarang nggak ada. Itu kalau Borok yang aslinya yang untuk Isra lah. Ini Borok pesawat itu ya. Itu pertama kali saya naik pesawat, pertama kali saya keluar pulau adalah Kalimantan dari. Nah, bertemu guru. Waktu itu acara apa? Kampung Melayu. Anak Syahrani Arif. Martapura. Wah, ketemu guru. Kelepek. Jadi berapa hari, mungkin seminggu atau kurang, saya pulang langsung permisi sama abah ibu saya mau ngaji. Ingat terus, ingat guru, mau guru ingat guru, bangun ingat guru. Nah, mengaji alhamdulillah dari berkat. Jadi kita kemudian mengingat guru, tidak berlebihan, membuat halnya memang sudah patut. Ya, kemudian untuk menjalankan itu terima kasih kepada wasito-wasito ini. Dan patutnya kita berterima kasih kepada guru kita ini yang mengenalkan kita kepada gurunya, Guru Sekumpul, gitu ya. Tidak boleh dilewati, gitu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi maksudnya ini semua maksudnya, dan itu yang dimaksudkan oleh guru-guru kita ini, ya, yang diarahkan kepada guru yang kita halis karena Guru Sekumpul itu adalah Allah dua, melaluinya Rasul jua, gitu kan? Nah, jadi itu kita jalani dan kita tidak berhenti, bahwa kita dicipta ini untuk mengenal Allah, liya'rifuni. Sedangkan tidak ada jalan untuk sampai kepada itu. Tidak akan ada jalan lain kecuali melalui Rasulullah SAW. Jadi yang ada itu pasangannya itu wa min ayatihi, dari contoh ya supaya kita mendekati pemahaman. Wa min ayatihi, dan di antara tandanya Tuhan itu an khalaqalakum, menciptakan bagi kalian kita nih, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri ya, azwaja, pasangan. Kita kan kada pernah berpikir, kada pernah gunakan akal. Jadi tanda itu tidak bermanfaat buat kita, padahal itu tanda. Jadi kita jadikan pasangan nih, ada laki, ada bini, itu tanda itu. Kan kita kada pikirkan, padahal Tuhan bilang afala tatafakkarun, apa kada mikir kami jadi Tuhan. Afala taqilun, kada dipakai ke akalnya. Binatang itu sama-sama ikan kada bisi, dia sama bisi otak, tapi kada bisi akal. Tuh binatang tuh ada otaknya, tuh yang suka lah makan otak kambing, otak sapi, itu otak tuh, tapi kada ada akalnya. Maka buktinya itu mereka kada ada akal tuh, kada punya bahasa, ya. Dan di antara tanda Tuhan itu
apa? Ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Nih, beda-beda warna kita nih, beda bahasa itu tanda Tuhan juga. Ini bahasa nih, itu kalau binatang kan ada isi bahasa, ada suara lah, itu aja dari dulu itu, bukan bahasa itu, karena kan ada akalnya. Itu aja paling bedanya. Kalau antara lapar sama kawin, misalnya kita tahu, oh ini kawin, soalnya kambing kawin nih. Nah, itu aja ya, tapi suara itu bukan bahasa dia. Ini suara meong ini mau pengen kawin nih kucing, itu kita paham tuh. Agak beda dia kalau lagi berantem, si kucing berkelahi mau kawin, ada meongnya beda. Itu karena ada akalnya. Nah, kita ini dikasih akal sama Tuhan untuk mikir. Kita kan tidak pernah mikir di mana ya tandanya Tuhan itu kok berpasang-pasangan suami istri. Allah pasangkan langit dan bumi, ya, daratan dan lautan, semua berpasang-pasangan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang qadim, yang azali, sendiri. Tuhan itu sendiri. Kalau kada diciptakannya makhluk ini, sini dikenal lah. Siapa yang kenal sini? Yang kenal Allah ya Allah sendiri. Jadi ketika Allah berkehendak supaya terkenal, kada perlu, bukan ghaniyan 'anil 'alamin. Dia tak perlu dengan semesta ini, kada perlu. Cuman itu sendiri yang Allah katakan dalam hadits qudsi, ketika dia hendak dikenal, dia ciptakan makhluk itu. Makhluknya cahaya jua, tapi makhluk lah, bukan Tuhan. Abduhu wa rasul. Jadi Allah pasangkan, ini pasangannya Allah nih. Waktu itu berdua, kadang ada tiganya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menciptakan khalifah di muka bumi itu, ya, untuk membuat al-salah, ya, wakilnya tadi, pasangannya untuk dikenal. Jadi supaya dikenal, yang mengenalkan ini sama dengan kita, kepalanya, rambutnya, beralis jua, matanya, hidungnya, telinganya, mulutnya, gini sama, jenisnya manusia, tapi jangan kurang ajar lah. Ini kurang ajar nih. Teman sama manusia kayak Abu Jahal kena kurang ajar lawan Nabi Muhammad SAW. Rasul itu basyarun lah kalau basyar, dia bentuknya manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Aslinya bukan itu cahaya. Tuh buktinya sidin kan ada bayangannya. Buktinya banyak khususnya, keistimewaannya, supaya kita bisa membedakan. Tapi bentuknya sama dengan kita supaya kita bisa mencontoh. Kada ada alasan nih, Tuhan punya tujuan. Tuhan itu punya maksud menciptakan kita. Kada mungkin menciptakan kita hanya untuk supaya makan guring saja, kada mungkin. Ada tujuannya. Nah, ketika melenceng manusia ini, bagaimana Adam alaihissalam sampai turun berkembang biak melenceng, menciptakan Tuhannya sendiri. Kada cemburu lah Tuhan. Nih akal juga tuh, akal yang tersesat tuh, akal yang kada bercahaya itu. Dia ciptakan Tuhan nih, buat gambar kah, kena berpatung kah? Nah, mana bisa makhluk kok menciptakan pencipta itu? Nah, kita ini hati-hati ya, jangan menciptakan Tuhan ya. Kada aku udah pernah menciptakan patung kok, ya tapi di pikiran hitam tuh. Jadi semua yang terbersit di pikiran kita itu Allah lain. Jadi kalau kita mikirin Allah itu, nah itu kita ciptakan Tuhan ngarannya. Kada mungkin bisa mencapai Allah, kada mungkin. Tidak mungkin, sudah selesai. Maka Allah kasih cara ini. Jadi mengapa kita ini bermaulidan? Ngapa kita ini mi'rajan meringat itu bagaimana? Kenapa mau harus kenal Nabi Muhammad itu kenapa? Karena hanya ini jalannya. Kada kawa kenal Tuhan lewat Muhammad SAW yang Allah jadikan pasangannya, tidak dipisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kita belum beriman, belum Islam lagi kalau cuma la ilaha illallah saja. Belum. Aku la ilaha illallah saja, gak ada beriman. Tolak Islam. Allah sandingkan pasangannya Tuhan, Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian kita ingat-ingat Mi'raj, kita ingat-ingat kelahiran. Tadi kada paham-paham juga. Tuh, padahal gurunya itu mengarahkan ke sana. Tidak, guru kita mengarahkan ke sana. Sedangkan mati itu kan sekali ya, hidup selama-lamanya, gitu ya. Jadi Nur Muhammad ini yang Allah katakan dalam hadis qudsi, khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan engkau itu karena aku. Ya karena mau dikenal tadi Tuhan. Tuhan mau. Allah itu fa'al lima, ya karena berhenti. Berlaku terus kullu yawm wa fi syam. Allah fa'alun lima yurid. Ini kehendaknya semua terjadi. Dia fa'al. Dan dia la yus'alu amma yaf'alu. Bisalah kita minta tanggung jawab Tuhan. Gimana Tuhan? Kenapa kamu? Kapan? Nah, ini hamba yang kada tahu diri. Kada berlaku itu Tuhan. Nah, kita bukan Tuhan. Kada tahu apa-apanya. Jadi maksudnya Allah itu mengingatkan kembali supaya kita kembali ke posisi asal, menjadi hamba, menjadi manusia. Nih, kalau mau menjadi manusia yang aku maksud itu seperti ini. Nah, karena kau tidak bisa ikam nih, karena kau kenal aku, tahu aku nih, ya sudahlah, rahmat aku utus nih. Aku utus, aku bungkus sama seperti kamu supaya mengingatkan kamu tadi, supaya kembali ke asal. Karena aku ciptakan engkau itu untukku, untuk jadi manusia seperti ini. Kalau tidak seperti ini, bentuknya saja manusia, tapi dia kalau an'am balhum awal, lebih nista dari binatang. Summa radadnahu aswala safilin. Padahal dia sudah fi ahsani taqwim khalaqnal insan. Paling sempurna insan itu. Kita nih insan nih. Tapi kalau kada jadi insan, cuman bentuknya saja insan, fi asfal safil, lebih rendah dari binatang. Karena binatang kada berakal. Tuh akal tuh yang mengikat kita nih. Iyalah. Jadi sudah luput. Luput kenapa? Karena lupa. Jadi lupa dirinya. Dia tidak tahu dirinya, sehingga tidak jujur pada dirinya. Kada percaya dia sama dirinya. Bagaimana bisa kenal Tuhannya? Sama dirinya kada tahu. Jadi kita supaya tahu diri, diingatkan. Maka zikir itu ingat. Supaya ingat, kita sebelum dibungkus ini juga pernah dulu di alam arwah. Ingat kada? Lupa loh? Kan lupa. Maka sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan sebagai ya'subul arwah. Tahu ya'sub lah. Di sini ada tawon lah, madu lah. Ada rumah tawon ya, yang bikin madu. Kada ada, tapi tahu lah gitu. Kada ada, tapi kita tahu lah di hutan-hutan. Apa ngarannya bahasa Banjar? Wanyi. Nah, wanyi itu udah tawon lah, dia bikin madu lah. Itu di dalam situ ada malika, ada ratunya, bujur. Nah, itu bahasa Arabnya ya'sub, bahasa Islamnya. Jadi diibaratkan, ibarat ini untuk bukan menyerupakan ya, tapi mendekatkan pemahaman bahwa sallallahu alaihi wasallam itu ya'subul arwah. Dia ratunya ruhnya. Karena khalaqtul asya li ajlik, aku ciptakan engkau karena aku. Wa khalaqtul asya, segala sesuatu itu li ajlik, karena kamu. Maka perumpamaan Nabi SAW itu ya'subul arwah. Kalau ruh-ruh itu tawon-tawonnya itu, ya'subnya itu, ratunya itu sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah badratul wujud. Tahu badrah lah. Tadi ya'sub, badrah itu benih. Banih huruf. Itu benih tanaman. Nah, ada benihnya lah.
Kan tanam kan? Tanam. Tumbuh lah. Tumbuh pohon pun. Nah, ibaratnya mewujudnya ini kita nih, badurahnya itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini dari situ. Tahu lah. Kalau kena tahu jadi, waduh, jadi aku Nur Muhammad juga memang. Kalau ingat, karena kalau lupa dia luput, kalau luput dia ngeramput. Nah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang beriman bisa manfaat peringatan. Jadi ingatkan supaya kita jadi manusia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan dia karena Allah dan menciptakan sesuatu karena dia dan malakahu, segala sesuatu dipemilikkan, diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bagi yang beriman. Kalau pada beriman nyaman nyapang milik Nabi Muhammad lah ini. Iya jar. Dari mana kata Donald Trump, kata George Bush, kok miliknya Muhammad? Bagaimana? Karena ada beriman. Jangankan Donald Trump sama George Bush, Abu Jahal itu melihat Sidin, Abu Lahab melihat Sidin, kada percaya. Jadi kita ini ngomong sama yang percaya sajalah. Jadi semua ini kuncinya diberikan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ya. Jadi Nabi Muhammad nih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia boleh makan apa saja, boleh ambil apa saja milik dia. Semuanya ini dia buat apa miliknya. Allah yang kasih. Tapi jadi boleh. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa kalau di Sidin mau, Sidin kada ada dosa, kada berdosa, berimanlah. Nah, kalau kada beriman jadi sana Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi apakah Rasul melakukan itu? Tidak. Justru diutus sama Allah supaya kita bahagia jadi manusia. Begini caranya. Tasyri', membawa syariat Allah. Yang ini halal, yang ini haram. Yang halal Rasul gawe, yang halal kada Rasul gawe untuk contoh kita. Padahal boleh sih untuk sini kada ada halang. Beriman lah. Milik sini. Maka Allah inilah, Allah ini yang kita tidak bisa kenal nih. Lah, tidak bisa dijangkau nih. Mengutus nih. Bentuknya sama. Tapi kan kita dia abduhu wa rasuluh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hamba jua da'mad da'adhun nasara bi nabihi wahkum bima syita madhan fihi wahtaki. Jangan seperti Nasrani ya. Mereka tetap kecoh kemudian. Nah iblis kan sudah berjanji sama Tuhan nih, bersumpah lawan Allah akan disesatkan supaya kena Islam. Maka Allah ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kamu kecuali Islam. Menyerah sama aku. Nah iblis maunya kita kena Islam. Kita menentang Tuhan, itu misinya dia. Kalau kita maksiat aja, memang itu sarana-sarananya. Tapi bukan itu tujuan iblis, supaya kita kada beriman, supaya jebol iman, hidupnya ingkar, mati dalam keadaan ingkar. Na'udzubillah, dibangkitkan bersama orang-orang yang ingkar, kufur, kafir. Itulah, itu memang misinya iblis. Maka kita jangan jadi walinya iblis, jadi wali Allah. Maka karena sayangnya Allah diutus nih para rasul-rasul, para nabi-nabi yang juga min Rasulillah multamis. Sampai terakhir kekasihnya. Kita ini bukan kebetulan. Kita nih bukan kebetulan jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kebetulan lah. Karena bersyukurlah Tuhan jadikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Umat Rasul terakhir nih, yang mula-mula dicipta ini. Dia nabi pertama nih, tapi diutusnya nih kita yang alam. Jadi kalau kada bersyukur memang keterlaluan. Jadi jangan kita kurang ajar ya lawan Nabi Muhammad ini. Memanusia-manusiakan Muhammad. Iya, dia manusia, tapi tidak seperti manusia seperti kita. Sehingga kita beradab lawan Nabi. Ngangkat suara di hadapan Nabi tidak boleh. Panggil namanya langsung kada boleh.
Padahal Nabi di balik rumahnya kada boleh. Lah, menikahi istrinya seperti Nabi kada boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Istri-istrinya maka kada ada indahnya, jarang disebutkan menurut ulama. Karena sendiri kada mati fi qabri. Ya hayyun fi qabri yusalli. Salat para nabi semua. Mas kita kada bisa sudah. Ingkotok. Kada tahu salat lagi, kada tahu. Nabi tetap salat. Sampai di kuburnya salat. Nah, ini orang adalah orang Sungai Lulut yang kada sholat. Udah sampai jar ikam sampai kemana bro? Nabi Muhammad sudah disampaikan di atas langit ketujuh Sidratul Muntaha, bulik ke bumi sholat. Nabi boleh kada sholat? Nabi Muhammad sholat. Iyalah, kada dosanya, tapi kada. Nabi sholat bahkan kada ada riwayat Nabi SAW sholat sementara. Riwayat kada ada, selalu berjamaah yang 5 waktu. Itu Nabi Muhammad yang sudah Isra Mi'raj, ketemu Tuhan. Ada makhluk yang ketemu Tuhan kecuali sini. Lainnya kada ada. Bulik sholat, ini yang kita suruh sholat 5 waktu. Untuk memperingati Isra Mi'raj pada bulan Rajab saja, minimal 5 kali minimal kita mengingat-ingat Mi'raj itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu Mi'raj. Jadi rukun sholat kita kada sah kalau kada dengar. Yang rukun qauli itu telinganya harus dengar. Kada boleh orang sholat sombong ini. Sholatnya orang harat sholatnya gitu. Wow. Mau jadi harat lah. Ngaji ujungnya jadi iblis itu buat apa? Ngaji belajar puluhan tahun, ujung-ujungnya jadi syaitan, sombong. Nah, ngapain kada usah lama-lama? Kalau jadi walinya setan ngajinya kada usah lama. Kelamaan puluhan tahun ngaji baca kitab itu ujung-ujungnya jadi iblis. Lah, buat apa? Atau kadang-kadang berdiam koma kami jiwa tapi kada dengar apa yang dibaca. Socak apa nih? Kalah Nabi Muhammad. Rasulullah nih kalah sholatnya. Nah, ini kan ulama berdasarkan dari para sahabat, dari tabi'in, sahabat keluarga Nabi yang dengar Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat seperti Nabi yang kita ngaji nih, ada yang Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Bagaimana sih Nabi sholat? Nah, rukun qauli telinganya harus dengar. Takbiratul ihram yang pertama, Al-Fatihah sampai waladhdallin, tasyahud, salam yang pertama. Shalawat Nabi Muhammad SAW itu rukun 5. Harus dengar Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala. Kada pakai Sayyidina, boleh pakai Sayyidina. Tapi riwayatnya kada pakai Sayyidina. Kan begitu riwayatnya. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta. Jadi pakai Sayyidina bagus, maksudnya menghormat lah. Kan itu tujuannya, beradab jar pakai Sayyidina. Tapi kalau kada pakai Sayyidina bukan berarti kada beradab juga lah. Atau pakai Sayyidina tapi kada beradab lawan Nabi Muhammad. Pakai Sayyidina tapi kada beradab. Maksudnya kan beradab Sayyidina itu. Walaupun kada pakai Sayyidina beradab ya. Nah kita waktu bermaulid beradab kada. Maksud beradab kan, tapi kada pakai Sayyidina. Kenapa? Lagunya kada cocok lah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kada ada Sayyidinanya. Kada beradab lah. Jangan nuduh-nuduh orang kada beradab lah. Ini pelintang ini. Jadi kada Sayyidina kada beradab. Enak dia sendiri kada Sayyidina kada beradab lah. Oh kada kalau ini lagu. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad, kada cocok wazannya. Timbangannya timpang. Jadi intinya beradab. Jadi orang kada pakai Sayyidina kada apa-apa. Kan harusnya beradab lah, kita ini beradab lawan Nabi. Jangan pakai Sayyidina kada beradab juga. Kurang ajar lawan Nabi Muhammad.
Apa tuh? Nabi makan buah. Masa Rasulnya Allah minum buah? Kawin juga, ke pasar juga. Ada adab. Wa min ayati an khalaqalakum. Nah, ujar Nabi, yang ini halal, yang ini haram. Muhammad yang terpuji, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kana khuluquhul Qur'an, fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia qudwah. Nih, kalau mau jadi manusia kembali ke posisi awal, menjadi khalifah Tuhan, menjadi wali Allah, harus ikut aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi walaupun sampai di atas hari ke-70 sholat juga. Ini adalah orang sungai lulus sampai ke langit berapa ikam karena sholat. Nabi baru ke langit ke-7, aku sudah langit 10. Begitu kan ya sudah. Tidak apa-apa, dia sudah ke langit 10, gak ada sholat lagi. Lah, nah justru sholat itu mi'rajul mu'min. Dia mi'raj orang beriman. Mi'raj itu alat naik. Kita kada kawan naik kalau kada sholat. Jadi rahmat Allah, wa ju'ilat qurrat ain fis shalah. Justru kata Nabi, dijadikan hiburan itu waktu sholat. Rahmat Allah, kita kada dipaksa kok sama Tuhan. Kada sholat bisa, buktinya bisa kada sholat. Ramadan diwajibkan puasa, kada puasa bisa juga. Kada dipaksa lawan Tuhan. Terserah ikam, kalau nih pilihannya, kalau mau bagus puasa Ramadan, mau bagus, mau nikmat sholat 5 waktu setiap hari minimal. Ya, kalau sudah mampu kelebihan kamu zakat. Kalau mau berangkat sana haji, ini rukun Islam. Nabi yang contohkan. Nah itu tugasnya Nabi Muhammad SAW. Kada semena-mena Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi tuh coba kalau kita dikasih ini semua. Jangankan kasih isi dunia dan isinya, kasih jabatan sedikit dia sudah mentang-mentang berpetualang dan lain sebagainya lah. Nabi Muhammad ini yang menguasai. Tapi dia contohkan nih, mau jadi manusia supaya jadi walinya Allah begini. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, supaya kita ini senang, bukan supaya susah. Walinya Allah itu busyra. Busyranya kada usah nunggu akhirat. Di hayat kehidupan dunia sudah busyra, sudah bahagia dulu, apalagi akhirat. Jangan salah kita nih, kada apa-apalah aku susah di dunia karena di akhirat senang aku Islam. Aku dari mana kamu Islam? Orang Islam itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia dunia akhirat. Apa sih kebahagiaan itu? Yang namanya bahagia itu disimpulkan oleh ulama. Kesimpulan bahagia dunia itu, kita mau tahu kita di dunia bahagia itu kada, bukan materi ukurannya. Dengarkanlah, mau tahu bahagialah yang dicontohkan dari Muhammad SAW. Kalau materi ukuran bahagia, maka Rasul terima itu gunung Uhud jadi emas, walaupun sedikit tidak mau dibagi-bagiin sama orang Islam yang miskin. Karena bukan itu ukuran bahagia. Bahagia itu adalah kita mendapatkan pertolongan Allah, dapat taufik Allah untuk berbuat saleh, untuk berbuat baik. Itu bahagia. Bahagia dunia adalah pertolongan Allah kepada kita untuk bisa berbuat baik. Itu bahagia di dunia. Bahagia akhirat adalah ketemu Allah, masuk surganya, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu fil akhirah hasanah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu harisun alaikum, sangat menginginkan kita beriman supaya jadi manusia, ya, supaya jadi manusia yang bujuran. Diingatkan bahwa dulu kita pernah bersaksi semua di alam arwah tuh, mengakui bahwa kau Tuhan. Sudah, ketika dibungkus sama dunia ini lupa, kita lupa buktinya. Ingatlah, lupa kan? Lupa ya. Diingatkan, alastu bi rabbikum qalu bala. Semua akhirnya dibungkus ada yang kafir, ingkar sama Tuhan. Nah, yang kafir ini ingkar sama Tuhan ini KTP-nya macam-macam. Ada KTP Kristen, KTP-nya Islam. Islam kafir juga bisa. Ya, dia ingkar tuh bahwa pernah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikembalikan, fattabi'uni, ikut aku yuhibbukumullah. Baru kamu dapat cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni yang kita lupa-lupa nih. Walaupun sudah pernah ikut setan nih, ikut jadi walinya setan nih,
Allah buka pintu ampunan. Setiap waktu dibuka sama Allah. Apalagi di bulan Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini bulan penuh berkah. Kita dikasih nafas sampai hari ini sama Allah, mengalami lagi ini. Bulan Rajab dibuka lebar, lapang-lapang minta ampun sama Allah ya. Ini bulan syahrullah, syahrul maghfirah, syahrul istighfar. Dibanyain minta ampun sama Allah supaya jadi manusia. Minta ampun bujur. Astagfirullah minta ampun, bukan minta duit. Karena astagfirullah, duit. Astagfirullah kok minta anus. Astagfirullah juga pesugihan kah? Astagfirullah juga pesugihan. Bujur kalau kita diampuni memang sugih. Cuman hati-hati ketika membacanya itu minta ampun bujuran. Nih bulan ini nih dibanyakin. Setiap hari kita minta ampun setiap bulan. Tapi kalau bulan ini dilebihkan, istighfarnya dilebihkan, dibanyakkan. Yang sudah lupa luput pun diampuni sama Allah. Bahkan jadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kekasih Tuhan kalau taubat bujuran, ampih, taubat, kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah. Ya, rujuk. Jadi pasangan Allah lagi. Kembali, rujuk kembali. Kan kita selama ini firaq nih. Faraq, kita cerai sama Allah. Padahal kita ini pasangannya Allah. Dijadikan pasangan lawan Tuhan. Nah, kada supan lah. Kalau kada supan ya silahkan. Di dalam tasbih Pakmal Nasyid kata Nabi. Supan, kalau kada malu silahkan. Kada malu aku nih, wah aku dari Nur Muhammad juga nih, sama saja berarti aku Nur Muhammad juga. Kada supan lah. Jadi Fir'aun pang Nur Muhammad juga lah. Jadi Fir'aun. Dari Nur Muhammad juga, Yang luput jadi pilihannya ya. Ala inna awliya Allah. Jadi waliullah kah, wali setan kah? Begini dicontohkan sama Tuhan dulu kejadiannya ini. Nah, karena Tuhan mah tahu kejadiannya. Kata Tuhan, Adam, ini jangan kau dekati apalagi dimakan. Ujar iblis jika makan dimakan. Yang diturut Tuhan kah, setan kah? Tuhan bilang jangan kau dekati. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a. Itu zina jangan didekati, itu fahsya, keji. Dekat saja dan jangan. Ini bukannya dekat berzina, naudzubillah. Ini buah jangan didekati, malah dimakan. Ujar setan, makan ikan karena nyaman ikan. Kalau ikan makan ikan nanti nyaman. Dimakan nyaman lah, habarnya nyaman lah. Padahal sudah di tempat nyaman tuh semuanya boleh, cuma satu dilarang. Luput kadang, luput. Waktu itu cahaya terlepas oleh Adam. Dia melihat kemaluannya, malu akhirnya. Awalnya kada malu. Jujur lah, semua tahu dengar ceritanya ya. Nah itu kemaluan, dosa itu memalukan. Nah jadi dosa itu adalah pindah posisi. Yang asalnya dia jadi manusia, wakil Tuhan, dengan pelanggar Allah, posisinya pindah. Kada jadi wakil Tuhan lagi. Cahayanya lepas yang menutupi. Awalnya memang pakai pakaian apa tuh? Kok jadi ambil-ambil daun di surga? Sebelumnya apa pakaiannya? Ya? Nah, tetapi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, dan maha mengetahui semua. Allah bisa membuat semua tidak melanggar. Allah berkuasa membuat semuanya beriman. Mampu Tuhan. Iblis beriman juga mampu. Jadi kenapa Allah jadikan begitu? Bukan Allah jadikan begitu. Allah mengetahui, bukan menjadikan. Dia tahu iblis akan ingkar. Dia tahu orang-orang yang ikuti iblis. Allah tahu. Tapi kenapa dia jadikan beriman semua? Nah, Allah bukan diktator. Tadi kita dikasih akal, dikasih tahu ini putih, ini hitam. Kalau mau keterang di sini, ini gelap. Loh, kok kenapa sih? Kok kada terang saja? Kok ada yang gelap? Mana ada terang kalau kada ada gelap?
Kita tahu terang karena gelap. Minaz zulumati ilan nur. Kalau kada ada gelap ya kada terang lah. Lah. Jadi saya ini demokrasi ya Tuhan. Yang ini manis lah, yang ini pahit. Kalau ikan makan ini manis, yang ini ikan makan pahit. Ikan pilih, terserah ikan. Nah, tapi ikan bertanggung jawab atas akal, atas kehendak yang aku kasih sedikit tuh. Kalau aku aroda syai'an, kalau aku menghendaki sesuatu pasti jadi. Kalau ikan belum tentu jadi. Ikan kan banyak kehendak, kadang-kadang jadi juga. Itu susah ikan. Kehendaknya aja, maunya aja, banyak kehendaknya, banyak susahnya. Bukan Tuhan mau jadi Tuhan. Kalau aku Tuhan, berkehendak mesti jadi. Nah, kamu saya kasih sedikit kehendak tuh untuk memilih yang ini manis, yang ini pahit, yang ini asem, yang ini panas, yang ini dingin. Nah, nanti yang ngerasakan kamu sendiri. Jangan aku disalahkan, kan saya kasih akal kamu. Bahkan saya utus kekasih-kekasihku. Saya kirimkan suratku sama kamu. Kok aku lagi yang disalahkan? Kamu tidak tahu diri. Tadi kenapa pahit? Jar Tuhan jar. Takdir Tuhan jar. Ini balak ujian dari Tuhan jar. Ikan nih nuduh-nuduh seenaknya. Aku nih kada pernah kada baik jar Tuhan. Baik terus. Tuh ngaranku kada ada yang dolimnya. Kada ada. Ikan yang dolim. Dimaka sahabat aidikum. Kamu yang buat. Kamu tidak tahu diri. Kamu yang kotori, karena aku yang suruh bersihkan. Ini saya tak tahu diri kamu ini. Jadi ujarnya ini ujian Tuhan jar, tapi aku ridho saja. Waduh, kamu itu sedang menuduh Tuhan jelek, kamu bagus. Kamu ngomong begitu itu berarti kamu yang merasa dirimu bagus, ridho sama Tuhan, sabar. Nah, tapi Tuhan jahat sama aku, kasih aku bencana. Loh, ini salah apa ini? Ya, bima kasabat aidikum. Hati-hati, kita harus berada berbaik sangka. Jadi kita walaupun kada baik sangka kita sama Tuhan, Tuhan itu memang baik, tetap baik walaupun kita sangka buruk, gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala tuh karena sayangnya. Jadi walaupun kita salah tetap dikasih pintu tobat. Memang aku tahu semua ini. Ada yang jadi waliku, ada yang jadi setan. Memang aku demokratis. Silahkan. Karena aku ciptakan kamu manusia, bukan robot. Bukan robot aku setel remote-nya nanti enaknya pang buat jelek, kira di surga buat bagus, kira di neraka, gitulah. Kada, saya kasih kamu kehendak dikit dan kamu bertanggung jawab. Aku tanya kira, ada perhitungannya, ada hisabnya, dan tidak ada yang terlupakan. Nah, kita bertanggung jawab. Jika ketika ikut setan apa kabarnya? Susah. Dulu makan tinggal pengen makan. Mau teman ada berbinian. Dulunya. Sekarang susah. Itu Adam lah. Tapi Allah juga contohkan. Allah kasih hidayah. Untuk hidayah kepada kita juga apa itu? Mengaku dan minta ampun. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Sayyidina Adam kadang menyalahkan iblis. Ya Tuhan, gara-gara iblis yang suruh saya makan. Kada. Ini kita yang menyalahkan setan terus. Atau menyalahkan istrinya gara-gara Hawa Tuhan tuh. Istriku yang menyuruh aku kasih makan buah itu. Dia salahkan orang lain. Kada. Ini manusia ini. Yang tidak jadi manusia lah. Penipu. Malahan iblis itu lebih jujur kadang-kadang. Bohongnya iblis lebih jujur. Malahan bodoh. Aku lebih baik. Aku dari api. Ya, itu lebih jujur tuh. Manusia ini menipu. Sudah dia berbuat salah, kadang ngaku. Nah, contohnya kembali ke manusia. Ya Rabb, zalamna anfusana. Kami mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Kita minta ampunnya sama Allah pasti diampuni. Selama matahari belum terbit dari barat, ini masih dari timur nih terbitnya nih. Kita kayaknya kadang ngalami yang dari barat nih. Kayaknya kadang ngalami kayaknya. Nah, yang kedua selama roh kita belum sampai sini.
Kalau sampai sini tutup. Fir'aun tuh mau tenggelam dia beriman juga. Karena dari orang tua. Ketika dia orang. Jadi Allah buka pintu taubat lebar-lebar. Rujuk kepada Allah. Baru kasih waktu. Nah, ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai diri, wahai nafsu, la taqnati, jangan kau putus asa. Putus asa terhadap ampunan Allah itu dosa lebih dari dosa yang dia lakukan. Walaupun zalla azumat, kesalahan, kepelesetan, dosa yang besar sebesar gunung apakah, sebanyak buih di laut, la taqnati, jangan kau putus asa. Itu ciri-ciri orang ingkar sama Tuhan yang putus asa sama rahmat Allah. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Walaupun dosa besar, kalau minta ampun, tujuran lah minta ampunnya, jangan minta duit. Astagfirullah, ya Allah minta ampun. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ampuni aku ya Allah, hapuskan belas kasihani aku. Apalagi di sholat itu lengkap tuh. Sholat itu doa paling lengkap tuh. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni. Minta ampun jujur, jangan astagfirullah duit. Astagfirullah utang. Nah, luput. Nah, kada di dalam cahaya itu, kada di dalam Nur Muhammad itu luput. Jadi luput seperti luputnya iblis itu. Jadi dikatakan di antara ketika malaikat membelah dada Nabi, wa akhrajuhu min qalbi hadha syaitan. Yang perhatikan, dikeluarkan dari hati Nabi hati itu nasib. Nasib itu bagian keberuntungan setan dikeluarkan. Karena kalau kada dikeluarkan setan dapat rahmat. Jadi dikeluarkan dari keberuntungan karena Rasul rahmatan lil alamin. Jadi ada gelap iblis walinya setan, ada cahaya Rasulullah jadi walinya Allah. Ya, minta ampun bujuran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fanajainahu minal gham. Nabiullah Yunus, kita bukan nabi nih. Ini nabi nih. Bersalah dia. Tuhan yang bilang bersalah. Gelap. Sudah diperut ikan bawah. Di malam hari di bawah laut malam asal. Zulumat. Kegelapannya berlapis-lapis. Ketika dia ngaku, bujuran minta ampun, fanajainahu. Aku selamatkan dia dari pusang, dari sumpahnya, dari susahnya, dari gelapnya, dari takutnya. Dan janji Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah kada pernah luput janji. Kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itu pula kami akan selamatkan orang yang beriman lagi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi pilihannya menjadi waliullah, mengikuti guru-guru kita, menuju Rasulullah SAW supaya jadi kekasih Allah, menjadi manusia sesungguhnya, sehingga pada saat yang tidak ada pilihan tadi kan, semua ada pilihan, mau sholat boleh, kada sholat boleh, makan babi boleh, kada makan babi boleh. Loh kok boleh ya? Allah haramkan kada boleh, tapi kan bisa kita makan babi. Orang disuruh sholat bisa lah kada sholat kan, jadi terserah. Tapi rasakan sendiri, jangan Tuhan disalahkan kamu. Itu yang pertama. Jadi ada pilihan, hanya satu yang kita kan ada pilihan, hanya satu. Tidak bisa pilih. Tuhan tunjukkan goharnya di situ. Apa itu? Mati. Ada kawak kita pilih. Ada kawak, kada mau mati, kada kawak. Biar mau lari dari mati, pakai apa? Pakai masker yang berlipat-lipat kan? Mati juga. Tidak bisa lari dari mati. Kada ada pilihan, yang lainnya boleh milih. Jadi maksudnya itu kan, maksudnya kita supaya menjadi istiqomah, menjadi manusia istiqomah, beriman hidup, beriman matinya, mati dalam keadaan Allah, yaitu husnul khatimah. Istiqomah sampai husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله berarti membawa kalimat hak, kalimat syahadah, biha di kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, supaya kita dibangkitkan bersama orang-orang yang beriman waktu itu. Itu khatimah insyaallah. Hada minni wal afu minkum. Terima kasih banyak, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.